Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat BKKBN dan juga Ketua Kagamadok Bapak Dr. Hasso Wardoyo. Ini sahabat saya waktu membangun bandara di Kulon Progo. Pak Hasto, selamat siang. Di sini ada teman-teman Kagama, ada Mas Sulostomo, ada Mbak Mei, dan tentunya para narasumber dan moderator yang luar biasa, Dr. Rina, Dr. Yanri, Dr. Mayu Willy, dan rekan-rekan sekalian. Saya sangat salut dengan teman-teman yang secara konsisten tetap membuat webinar di kala masa pandemi, apalagi berkaitan dengan kesehatan. Oleh karenanya, dengan puji syukur saya mengapresiasi upaya dari rekan-rekan Kagamadok untuk melaksanakan dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia dengan judul Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis. Sebuah topik yang penting dan tepat waktu untuk dibahas. Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa seminar ini tidak saja untuk kita, tetapi bisa mengedukasi masyarakat, karena sampai hari ini berasal dari narasumber yang hebat ini, kita telah melakukan analisa berbasis pengetahuan dan kemampuannya masing-masing. Saya harapkan ini akan berjalan baik. Kita sudah setahun lebih menghadapi COVID-19. Dan pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi seluruh aspek sosial, ekonomi, kehidupan masyarakat selama satu tahun belakangan ini bermasalah. Namun, meski banyak kekurangan dalam penanganan, setidaknya Indonesia cukup baik kalau dihitung dari segi kontraksi sebanyak minus 2,1% tahun yang lalu. Banyak negara-negara di ASEAN dan bahkan di G20 dengan kontraksi yang lebih dalam. Sebenarnya COVID ini bukan tantangan pertama kali dari negara kita, tetapi seperti tadi dalam bahasan Petro Gareng tadi, bahwa tuberkulosis atau TBC memang sudah bertahun-tahun menjadi masalah kita. TBC merupakan salah satu penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia bahkan. Dan kita harus melakukan apa yang kita lakukan dengan di Indonesia ini diperkirakan lebih dari 90.000 orang meninggal. Atau kalau kita menghitungnya kurang lebih 11 orang meninggal per jamnya TBC ini. Penyakit ini sangat membuat kita bermasalah, dan kita merupakan suatu mereka yang mengidap TBC ketiga terbesar di dunia setelah India dan China. Sama seperti COVID-19, TBC ini juga memiliki potensi penularan yang tinggi melalui droplet. Hal ini juga membuat penyakit ini semakin berbahaya. Terlebih lagi masyarakat kita kurang awas terhadap penyakit ini karena merupakan penyakit yang lama. Hadirin yang berbahagia, menurut Saronan Links, penasihat senior di Doctor Without Border di MSF untuk TBC dan HIV/AIDS, TBC tetap menjadi beban sepanjang sejarah manusia. Dan karena pandemi saat ini
pemerintah seluruh dunia sedikitnya keluar jalur dalam penanganan COVID. Padahal menurutnya meskipun pandemi ini seharusnya TBC tidak boleh kendur. Untuk negara kita sendiri, pemerintah memiliki target Indonesia bebas tuberkulosis di tahun 2030. Meskipun saat ini sedang fokus tentang pandemi COVID-19. Kita tetap tidak boleh lengah dengan TBC. Beberapa waktu yang lalu, Presiden menginstruksikan secara khusus untuk melakukan pelacakan terhadap penderita TBC dan COVID secara bersamaan. Yang saat ini sedang intens dilakukan. Jika hal ini bisa dilakukan, tentu ini akan mempercepat proses identifikasi dan pengobatan TBC. Seperti kata pepatah, sekali menayung, 2-3 pulau terampau. Jadi kita lakukan secara bersama. Urusan kesehatan masyarakat, khususnya TBC, bukan hanya urusan tenaga medis, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk agama. Upaya pencegahan, preventif, promotif untuk mengatasi TBC ini betul-betul harus lintas sektoral. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi pentahelix, mulai dari akademisi, industriawan, masyarakat, pemerintah, dan media. Pemerintah menyiapkan fasilitas rumah sakit, serta infrastruktur, mulai dari drainase sampai logistik medis. Sementara itu akademisi dan industri selain melakukan himbauan kepada masyarakat, juga dapat melakukan penelitian yang memudahkan identifikasi TBC. Beberapa waktu yang lalu, kami banyak diskusi dengan Prof. Fuad yang menciptakan Genos, bahwa Genos sebenarnya bisa difungsikan juga mengidentifikasi TBC. Apalagi dalam hal COVID, Genos sudah menjadi mendapat apresiasi secara nasional yang akan digunakan di semua sektor-sektor kehidupan masyarakat. Nah, oleh karenanya saya dalam kesempatan ini juga kepada yang berwenang untuk memberikan rekomendasi agar Genos bisa dipakai untuk melakukan tracing terhadap TBC. Jadi kita bisa mengidentifikasi, dan kita harapkan kalau sudah diidentifikasi maka proses pengobatan itu lebih baik, lebih cepat, dan insya Allah ini bisa mempercepat Indonesia bebas TBC sebelum 2030. Hadirin berbahagia, meskipun penyakit ini dapat diobati, namun atensi pencegahan tetap harus menjadi prioritas. Sekali lagi, pencegahan akan lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran daripada terjangkit dan harus melalui pengobatan. Kita harus mempercayai ini dan dengan tetap siaga, waspada sebelum masuk pengobatan. Namun apabila sudah terjangkit, maka urusannya adalah temukan, obati sampai sembuh. Karena penularan melalui droplet, maka tindakan preventif yang dilakukan mirip dengan COVID, yaitu hidup bersih, sehat, menerapkan etika batuk. Oleh karena itu saya himbau tetaplah disiplin terhadap protokol kesehatan, tetap terus dan lakukan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan saya rasa itu bisa kita lakukan pada kesempatan sekarang ini. Semoga seminar ini bisa bermakna, dan sekali lagi saya mengapresiasi rekan-rekan Kagama, khususnya Kagama Dok yang sudah menginisiasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Kagama.